Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayol ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di judul Babu Birril Walidain Ba'da Mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Ya, kemarin kita sampai baru hadis pertama, nah sekarang kita masukkan hadis kedua. Ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Yunus qal haddatsana Abu Bakar an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh fayaqul ay rabbi ayu syai'in hadhi fayaqal waladuka istaghfarolak. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Asim dari Abu Saleh dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata diangkat derajat mayit setelah kematiannya. Seorang diangkat derajatnya setelah kematiannya, lalu dia pun berkata, wahai Tuhanku, apa ini? Maka dikatakan, anakmu memohon ampun kepada Allah untukmu. Jadi kata Abu Hurairah, ada seseorang yang setelah meninggal derajatnya ditinggikan, dinaikkan. Maka orang ini bingung, loh kok amal saya kayak sepertinya pas-pasan, loh kok saya derajatnya makin tinggi, kenapa ini? Maka dia bertanya, wahai Tuhanku, ya Allah, apa ini? Karena apa ini? Kok derajat saya bisa tinggi begini? Maka dikatakan, anakmu memohon ampun kepada Allah untukmu. Artinya orang ini derajatnya bisa ditinggikan karena doa anaknya. Anaknya selama ini mendoakan orang tuanya, memohon kepada Allah agar mengampuni orang tuanya itu. Nah, di sini menunjukkan disyariatkan bagi seorang anak untuk mendoakan kedua orang tuanya yang sudah tiada. Karena dengan doa orang tua itulah, dengan doa anak itulah derajat orang tua akan ditinggikan. Nah, itu hadis pertama. Lalu kita masuk hadis kedua, Bapak-bapak. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa qal haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Ghalib qala Muhammad bin Sirin kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumā. Qala Muhammad fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Salam bin Abi Muti' dari Ghalib, ia berkata Muhammad bin Sirin berkata, kami pernah berada di sisi Abu Hurairah suatu malam. Maka Abu Hurairah pun berkata, ya Allah, Allahumma gfirli Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibuku. Ampunilah Abu Hurairah dan ibuku dan orang yang memohon kepadamu agar keduanya diampuni. Muhammad bin Sirin berkata, maka kami pun memohon ampun kepada Allah untuk keduanya supaya kami masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Nah, ini hadisnya Bapak. Jadi kata Muhammad bin Sirin, dia suatu malam pernah bersama Abu Hurairah, di dekat Abu Hurairah suatu malam. Nah, ketika itu Abu Hurairah berdoa. Doanya, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Maksudnya ampunilah dirinya. Ampunilah aku dan ibuku dan orang-orang yang memohon ampun kepadamu untuk diriku dan ibuku. Jelas Bapak ya? Jadi Abu Hurairah memohon kepada Allah agar mengampuni dia, ibunya, dan orang yang
memohon ampun kepada Allah untuk keduanya, mendoakan keduanya. Jadi yang dia doakan dia, ibunya, dan orang yang memohon kepada Allah agar keduanya diampuni. Nah, ini doa Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin, tabi'in ini, yang mendengar doa Abu Hurairah itu, dia pun berkata, fanahnu nastaghfirulahuma. Maka kami pun memohon kepada Allah ampunan untuk keduanya. Untuk siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Supaya apa? Supaya kami masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah mendoakan orang yang mendoakan keduanya supaya diampuni oleh Allah. Muhammad bin Sirin ingin diampuni oleh Allah, maka dia pun memohon kepada Allah agar mengampuni Abu Hurairah dan ibunya. Nah, ini juga hadis ini Bapak-bapak dan Ibu menunjukkan disyariatkan seorang anak mendoakan orang tuanya, kedua orang tuanya, terutama ibunya, dan itu termasuk sikap berbakti kepada keduanya, ya. Dan hadis pertama tadi juga Bapak yang kita bahas tadi menunjukkan juga derajat seseorang bisa naik dan terus naik karena doa anak. Ya, maka kalau kita ingin orang tua kita ditinggikan derajatnya di akhirat, kita doakan. Dan itu termasuk bakti kita kepada orang tua. Ya, mungkin itu saja. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.